Bosan sama minuman yang itu aja? Alam Nusantara hadir jadi rasa baru dan jadi teman untuk setiap cerita. Tapi kalau dari kamu berdua nih, kamu sendiri deh, kan karena kamu gak punya pasangan dan cuma dia doang gitu, dan kamu tahu dia pemikirannya luas gitu untuk masalah seks. Ada nggak yang kamu pengen cobain ke dia dan akhirnya dia wujudin? Yang enak tuh enak juga ya, enak banget justru. Enak sih Kak, cuman bagi yang biasa kerja mungkin agak bosen kali ya, gitu loh. Bosen sih masih bisa diatasi ya daripada cari kemiskinan. kegiatan gitu. Bosen masih bisa diatasi, kalau kemiskinan agak susah cari caranya. Bosen tidur udah melek, udah malam gitu kan. Tapi kalau kemiskinan gitu kan agak susah ya, Say. Tapi kamu ini nggak sih kayak mempersiapkan gitu? Jadi aku pernah beberapa kali punya teman itu ani-ani, dan dia itu di saat jenjang dia yang masih tinggi-tingginya ini nih, dia justru nabung atau enggak nge-manage bisnis pribadinya. Jadi kalau semisalnya kita kan nggak pernah tahu ya, dia kolaps sebagai menjadi seorang ani-ani, dia masih punya cadangan gitu. Ada nggak sih terjadi di kamu atau mungkin di teman-teman kamu tuh yang sebagai perani-anian juga? Itu tentunya sih Kak, kita kan harus punya plan ke depan ya. Kayak, seenggaknya nih kalau misalnya si om ini pergi, gue masih aman nih gitu loh, masih ada saving lah. Nah kebetulan nih si Koko ini, dia ngedukung aku buat buka bisnis. Jadi kayak dia nggak cuma memfasilitasi, tapi kayak yuk kamu juga grow nih bareng gitu loh. Mumpung aku ada modalnya, kamu ayo jalan gitu loh. Jadi kalau misalnya amit-amit ya kalau nanti dia nggak ada, aku udah ada save sendiri sih. Dan aku nabung juga. Bisnis apa tuh? Aku kosmetik? Buka ini sih Kak, nail art sih Kak. Oke, wanita sekali ya. Iya, dan dia mendukung itu. Emang kamu bisa nail art atau emang dia kasih kelas? Dia kasih kelas sih. Awalnya memang dari awal aku suka nail art aja sih. Suka nyalon gitu kan. Kata dia, kenapa kamu nggak buka sendiri aja? Kata dia gitu. Oh ya udah deh, kalau misalnya emang kamu modalin ya kenapa enggak? Aku bilang gitu. Tapi menurut kamu ya, mending punya simpenan tapi dia bisa menguntungkan, atau punya suami yang punya ikatan tapi tidak menguntungkan? Aku sih better di simpenan ya Kak. Jadi simpenan ya, daripada punya. Kenapa? Iya kan, setidaknya kalau ya kita nggak munafik lah Kak, kita hidup butuh duit ya kan. Kayak ya better. Cinta nggak bikin kenyang ya, Say? Iya Say, kalau kelaparan, anak gue kelaparan gimana gitu. Mendingan jadi simpenan tapi hidup tercukupi gitu ya, walaupun agak tricky dikit, agak dak ser dikit gitu. Tapi kebutuhan tetap tercukupi. Tetap tapi jalan kita. Nggak munafik ya, Say. Sekarang suami istri aja banyak yang selingkuh ya kan. Ani-ani justru jadi prioritas daripada istrinya sendiri. Ya nggak sih? Iya. Tapi menurut kamu sekarang makin banyak nggak sih orang-orang yang justru terinfluence gitu sama orang lain karena cita pribadi? Apalagi sekarang tuh orang lebih apa ya, lebih belak-belakan lah kalau untuk masalah ceritain ani-ani kayak gini. Menurut kamu itu, kamu memberikan dampak yang positif atau justru memberikan dampak negatif untuk suami-suami orang gitu? Ya gimana ya Kak, dibilang positif juga enggak, tapi negatif juga ini kita berdasarkan fakta aja gitu kan. Ya kalau misalnya memang dia terinfluence ya sebenarnya urusan dia gitu ya. Urusan dia lah, dosa-dosa dia gitu loh. Ya tapi kalau misalnya makin banyak suami-suami yang mencari ani-ani, kalau misalnya emang ekonomi lu udah oke sih nggak apa-apa ya. Tapi kalau misalnya masih yang bawah-bawah, better jangan deh gitu. Daripada udah punya ani-ani, iya menghidupi ani-aninya tapi keluarga lu masih telantar gitu kan, mau ngapain gitu. Sama tapi aja. Biasanya masalahnya cowok untuk mencari perempuan lain gitu, itu apakah emang hasrat seksualnya doang yang nggak tercukupi atau gimana tuh, sesuai dengan pengalaman kamu? Kebanyakan dari aku dan teman-temanku hasrat seksualis sih Kak, sama dia mencari perempuan yang mungkin bukan tipenya kali ya, jadi dia masih mencari-cari yang lain gitu. Gimana emang, apa yang membedakan hasrat seksual dia saat dia ngelakuin sama istrinya sendiri nih, yang emang dia udah punya hubungan lama, udah cinta gitu sama orang yang baru? Mungkin ya kita nggak tahu kondisi rumah tangga orang seperti apa. Mungkin si suaminya ini punya fantasi yang kayak gimana, dia udah coba omongin sama si istrinya tapi istrinya nggak mau, gimana. Jadi dia mencari di luar. Gitu sih.
Jadi menurut kamu nih, kamu sebagai seorang ani-ani, pesan apa sih yang mau kamu kasih untuk istri-istri di luar sana nih, untuk supaya si cowok lu tuh nggak cari ani-ani, cukup di lunya aja. Iya, buat istri-istri di luar sana mungkin ya, kayak ya kalian kan udah terikat nih gitu, seharusnya jauh lebih bebas untuk melakukan segala hal gitu loh. Ya fantasi-fantasi yang seharusnya bisa diomongin ya kalian lakuin aja, selagi itu masih oke gitu. Ya zaman sekarang orang fantasi makin liar. Kalau misalnya kalian nggak bisa menuhin itu, dia nyari di luar, ya kalian juga nggak bisa nyalahin si ani-aninya ini. Kan suami kalian sendiri yang mulai nih. Kalian harus nyalahin suaminya gitu loh. Nyalahin diri sendiri sih justru, karena mereka tidak nggak mau. tidak memenuhi ini suami. Berarti menurut kamu seks before marriage itu penting atau enggak? Menurut aku penting sih Kak, karena dengan cara kayak gitu kita tahu nih, oh dia tipenya seperti ini, oh dia maunya kayak gini. Ya walaupun nanti banyak juga sekarang yang hubungan awal sebelum pernikahan itu gagal, cuma kan setidaknya kita udah tahu nih, kira-kira gue cocok nggak ya sama dia? Nanti kalau married, gue bisa nggak nih ngedapetin kepuasan secara seksual sama dia atau enggak, daripada nantinya oke, udah nikah, taunya nggak bisa dapet itu semua, gimana? Karena kebanyakan masalah terjadi itu karena seksual sebenarnya sih. Hampir 90% orang cerai itu karena seksnya tidak terpenuhi ya kan. Emang maksudnya orang kadang mikir kalau seks itu tabu, padahal sebenarnya itu hal yang harus pertama kali diobrolin. Karena atau enggak, misalnya udah nikah nih, ternyata fantasi si cowoknya ini baru keluar saat udah menikah. Itu bisa jadi terjadi juga kan. Tapi ternyata si wanita ini tidak memenuhi. Berarti bisa dibilang kalau ani-ani itu apa ya? Kalau secara garis besar itu menjadi solusi untuk para laki-laki yang nggak mau kan kadang ada juga orang yang main kesana sini, ceweknya gonta-ganti gitu kan. Ya mendingan punya ani-ani, tapi nggak gonta-ganti kan, tidak membawa penyakit gitu istilahnya. Tapi ya hartanya jangan banyak-banyak lah dibaginya. Tetap harus ke istrinya sih harusnya ya. Cuma kalau dia mampu ya udahlah ya. Jadi jatuhnya kayak apa sih? Kayak nikah yang istrinya 2 tuh poligami tidak resmi jatuhnya ya. Terus kan berarti kalau misalnya kamu punya si om ini, omnya bisa minta apapun dong. Bisa banget. Nah, apa hal yang dia minta yang menurut kamu tuh kayak aneh banget tapi harus kamu lakukan? Ini sih Kak, swinger sih. Aku nggak tahu sih dia dapat dari mana tuh infonya. Tiba-tiba dia udah kayak bawa orang 2 buat kita swinger. Jadi aku main sama si cowoknya, nanti dia main, tapi kita ngeliatin gitu loh. Ngeliatin bener-bener, ini misalnya aku di sini nih. Oh, jadi mereka kayak satu ruangan main berdua. Iya, main. Tapi di situ aja udah. Jadi berempat satu ruangan itu ya. Cowok si om kamu main sama si ceweknya. Aku main kamu main sama si cowoknya. Tapi itu orang pacaran. Suami istri. Suami istri. Jadi memang suami istri ini emang kayaknya udah open gitu loh, open relationship ya. Tapi emang jujur, sekarang banyak banget di dating apps. Dating apps dimanapun ya, yang warna kuning, yang warna oranye, yang warna apapun itu banyak banget pasangan suami istri yang nyari swingeran. Kalau nggak suami istri, waktu kemarin aku pernah ada satu cowok, dia profilnya dia tuh cowok, terus di bio-nya itu dia bilang kayak, iya aku udah menikah, tapi aku lagi mencari wanita. Kayak istilahnya dia bilang kayak emang salah kalau misalnya gue udah punya istri tapi gue masih mencintai orang lain dan istri gue tahu kalau gue di sini. Tapi ternyata tuh emang kayak Jakarta, Indonesia tuh udah kayak terlalu open banget untuk masalah open relationship gitu ya kan. Kayak punya hubungan yang ya udah suami lu gue pakai, istri lu gue pakai gitu udah biasa. Menurut mereka tuh udah biasa. Tapi kalau kamu sendiri ya, kalau misalnya nih kamu punya hubungan suami istri, akan nggak terjadi hubungan kayak gini? Aku depends on dianya sih Kak. Jadi kalau misalnya dia udah pernah ketahuan nih dia bisa mencari perempuan lain, gitu, aku akan open. Karena ya kita ya nggak bisa bawa agama sih gitu kan. Ya di agama aku nggak bisa bercerai gitu loh. Jadi ya mau nggak mau kalau misalnya memang dia sudah begitu ya aku open. Karena mau gimana lagi, daripada aku stres sendiri, lebih baik ya lu mau cari cewek lain ya udah silakan, tapi lu jangan salahin gue kalau gue cari cowok lain juga gitu. Berarti ya semuanya tergantung kesepakatan di pasangan ya. Yang penting diomongin aja sih, jangan sampai nantinya tiba-tiba pas kita udah jalanin ada kesalahpahaman kan, itu malah berabe kan. Berarti menurut kamu itu
sah-sah aja terjadi ya. Selama itu Aku sih ya, tapi aku nggak tahu di masyarakat ya. iya, itu kan semua perspektif ya. Tapi menurut aku juga sah-sah aja sih selama itu kesepakatan bersama, tidak ada yang terpaksa dan emang sama-sama suka gitu. Si cowoknya emang suka lihat ceweknya main sama cowok lain, atau enggak cowoknya suka dia lihat istrinya main sama cowok lain. Karena emang ada juga terjadi si istrinya ini dipaksa sama suaminya. Terus habis itu si istrinya nggak mau nih, karena dia ngerasa kayak lu jangan pakai, maksudnya gue nggak rela nih suami gue dipakai gitu kan. Tapi akhirnya si ceweknya ini kayak oke lah, ya udahlah gitu. Yang penting sama gue daripada lu nyari cewek lain gitu. Tapi ternyata pas udah datang, justru cowoknya nih yang akhirnya kayak, aduh kayaknya gue nggak mau dilihat lu main sama cowok lain. Jadi kayak ada pergulatannya tuh di situnya justru. Jadi kayak pas udah terjadi malah nggak jadi. Padahal udah apa sih kayak udah janjian gitu ya. Si cowoknya mungkin juga udah kayak pengen nyobain gitu kan, si pasangan lainnya itu. Berarti emang sekarang tuh udah biasa banget ya terjadi hubungan kayak gitu. Terus akhirnya di situ gimana tuh kejadian saat itu di hubungan kamu? Iya, aku sama si Koko ini sih kayak, iya, karena aku belum biasa kali ya Kak, dan aku kaget juga kan, itu pertama kali gitu kan aku swinger. Jadi kayak masih apa nih, tapi ya udahlah lanjut aja. Ya gimana lagi, gue udah tekan kontrak nih masih Koko gitu kan, gue nggak mungkin bilang enggak. Gitu. Separah itu ya kontraknya ya? Iya, gimana Kak? Mobil udah, apartemen udah, kabur nggak bisa. Iya, udah pernah apartemen gue dicabut. Iya, tapi itu terjadi sekali atau berkali-kali tuh? Cuma sekali sih Kak, kalau itu sekali itu doang ya. Dan itu suami istri. Dan apakah kamu menikmati saat itu? Iya, sebenarnya kalau misalnya pas main sama si suaminya ini sih kayak ya udah, maksudnya kayak ya aku hubungan biasa aja gitu loh. Dan kebetulan dapetnya si suami ini tuh bukan yang tipe aneh-aneh gitu loh Kak. Emang dia cuma pengen hubungan doang. Pengen nyobain sensasi yang baru ya. Tapi kamu sendiri ya, di pribadi kamu tuh ada perasaan nggak sih sama si omnya ini? Dibilang gimana ya, sayang sih sayang Kak. Maksudnya ada lah, aku ada rasa-rasa cemburu juga kalau misalnya dia lagi balik gitu kan, kayak ya aku tapi nggak bisa kontak juga karena ya dari awal dia bilang kalau aku lagi di rumah jangan kontak aku gitu. Bener-bener close kontak ya. Tapi ada keinginan diri kamu gitu nggak untuk memiliki dia justru? Ada, cuman ya aku sadar diri aja aku tidak bisa ya. Karena banyak kan yang tidak sadar akan itu ya, memaksakan diri kayak gue harus punya Allah gitu kan. Daripada saya memiliki tapi ekonomi saya tidak terjamin. Bisa jadi setelah kamu disahkan dia mencari yang lain lagi kan, kita nggak ada yang tahu itu. Kan. Biasanya karmanya gitu. Iya. Saya di posisi ini aja aman. Cari posisi enak aja lah ya. Betul. Sampai akhirnya hubungan kalian berapa lama itu? Antara kamu dan si Om? Sampai sekarang. Oh iya. Apa yang membuat kamu sebetah itu walaupun kamu di penjara? Ya selama dia, maksudnya setahu aku tidak mencari aneh-aneh yang lain sih, aku masih aman aja sih Kak. Menjalaninya. Kamu tetap enjoy aja lah ya. Enjoy aja. Yang penting semuanya masuk, semuanya aman, terkendali gitu ya. Kamunya tercukupi. Tapi kalau dari kamu berdua nih, kamu sendiri deh, kan karena kamu nggak punya pasangan dan cuma dia doang gitu, dan kamu tahu dia pemikirannya luas gitu untuk masalah seks. Ada nggak yang kamu pengen cobain ke dia dan akhirnya dia wujudin? Sejauh ini belum ada sih Kak. Maksudnya ini by requestnya dia aja dan aku hanya mengikuti aja sih. Gitu. Berarti kamu termasuk hasrat seksual yang tidak terlalu tinggi ya? Iya betul. Biasa-biasa aja justru ya. Kan soalnya ada yang kayak jadinya liar dan kayak pengen nyobain sensasi yang lain gitu. Apalagi kamu kan diajak main di balkon, di mobil, selain di tempat-tempat umum kayak gitu ada nggak? Sejauh ini masih di kamar aja sih, kamar mandi, terus ya itu balkon, kayak gitu aja sih, mobil. Di kolam renang pernah? Kalau merenang kebetulan kita belum mendapatkan venue yang bagus. Oh iya. Kalau ada mungkin bisa ya. Pemikiran dia bisa ke sana gitu ya. Kayaknya bisa sih Kak. Karena dia emang liar itu ya. Liar itu. Oke, tapi biasanya kalau main kamu dikeluarin di mana? Aku biasanya karena aku minum pil KBK, jadi aku keluar di dalam. Oh, jadi cari aman ya? Cari aman. Iya sih, kan biar tidak terjadi pembuahan ya. Kalau terjadi pembuahan saya pusing. Gimana nih? Tapi efeknya apa sih di tubuh kamu sendiri kalau kamu tiap hari mengonsumsi itu?
lebih ke hormonnya sih Kak. Jadi mood aku juga naik turun kan kalau minum pil-pil. Gak mau kan lagi asik dengerin podcast, tapi keganggu sama sensornya? Mending kamu join di Kreatok VIP sekarang, karena no cut dan no sensor. Dengan bintang tamu yang lebih hot dan pembahasannya eksklusif. Yuk join Kreatok VIP di Noise sekarang. Kayak gitu. Dan itu harus rutin tiap hari ya? Iya betul. Di jam yang sama kan katanya. Kalau terlewat gimana? Ya better aku tidak main dulu. Aku sih pasti infoin ke dia sih kayak terli ya. Cari aman ya say. Cari aman say. Mungkin pesan untuk sesama ani-ani kali ya. Oke. Pesan sesama ani-ani ya. Karena kan kita tahu ya hubungan kayak gini tuh tidak bisa disalahkan. Gak bisa disalahkan satu pihak sih. Karena emang ini terjadi karena pemikiran beberapa 3 orang lah, bisa dibilang istri, ani-ani dan suami gitu kan. Kalau ani-ani kan mungkin kayak ya lu dipilih, jatuhnya kan gitu. Lu bukan memilih, lu dipilih. Dan sedangkan yang memilih lu tuh udah punya orang lain, gitu kan. Dan lu tidak bisa bilang enggak karena itu apa ya? Istilahnya kayak lu dikasih makan enak. Kalau nolak kan kayak belum tentu terjadi gitu lagi gitu kan. Terus menurut kamu ada nggak pesan-pesan kamu sebagai seorang ani-ani untuk para ani-ani di luar sana, atau pesan kamu untuk apa ya, istri kali ya, kan yang menjadi pusat apa sih terjadinya perselingkuhan itu sebenarnya suami dan istri. Suami dan istri. Kalau untuk suami mungkin karena fantasi dia tadi tidak tercukupi. Kalau untuk para istri gimana supaya mencukupi keinginan suami gitu? Kalau dari pribadi kamu? Sebenarnya kalau untuk para istri itu selain yang fantasi tadi, itu yang kedua adalah komunikasi. Baik-baiklah komunikasi dengan suami. Janganlah kalian udah mana suami jarang ngajak komunikasi, dianya juga kayak sekalinya komunikasi marah-marah gitu kan. Jangan. Better kalau misalnya memang suaminya tidak mau mencari ani-ani, baik-baik ngomongnya gitu, lembut, dilayani suaminya. Iya. Ya. Karena walaupun gimana ya, kita mau bilang kita sesempurna apapun, tapi kalau keinginan kita nggak tercukupi gitu ya, pasti ada aja yang digali-gali gitu ya, mencari-cari yang lain gitu ya guys ya. Kita tidak bisa menyalahkan satu sudut, satu pihak, satu orang. Jadi bagaimanapun kita harus memperbaiki diri kita dulu gitu ya. Oke guys, terima kasih buat kalian yang nonton. Terima kasih, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa juga follow Instagram kita alamnusantara.official buat kalian yang mau beli dan mau cobain ya kan kenikmatan kelapa, minuman baru dari Kawa-Kawa yaitu Alam Nusantara. Kalian bisa langsung beli di Tokopedia kita, nanti linknya kita taruh di bio, kita taruh di deskripsi guys, sorry. Kalian juga bisa follow Instagram kita untuk dapetin botol-botol gratis, karena kita sering banget bagi-bagi botol gratis guys, oke. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan buat kalian yang nih mau beli King Horse masih ada ya guys ya, untuk parfum maupun tisu. Nanti linknya kita taruh juga di deskripsi. Oke, terima kasih Kak Sasha. Terima kasih buat kalian. Bye-bye.